Shalom bintang Tuhan semuanya, senang sekali hari ini Natalia menemani bintang Tuhan dalam program acara I Love Monday di Radio CMC Surabaya. Pada hari ini tentu saja bintang Tuhan sudah melihat nih ya, narasumber kita sudah hadir para pemuda dan pemudi yang sangat bersemangat ya. Tadi sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol dan pastinya mereka akan menceritakan banyak hal tentang pengalaman mereka di dalam media sosial. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, mari saya undang bintang Tuhan semuanya. Kita akan mulai dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh kembali bersiaran Tuhan. Setiap berkat dan anugerah-Mu Tuhan buat radio ini, kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan saat ini kami menyerahkan Tuhan untuk siaran agar boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap peralatan yang kami pakai Tuhan, sinyal yang ada Bapa boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap narasumber, Engkau berkati mereka, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan dalam setiap perkataan mereka, agar apa yang dikatakan Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap bintang Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk penyiar Tuhan, Engkau yang urapi, layakkan Tuhan untuk memimpin Tuhan siaran pada malam hari ini. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap bintang Tuhan yang mendengarkan Tuhan boleh diberkati lewat siaran ini. Kami percaya semuanya bukan karena suatu kebetulan, tapi ada pesan-Mu Tuhan yang ingin Kau sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan perkenalan saja. Kalau bintang Tuhan sudah lihat postingan kami, tema kita pada hari ini adalah Hope and Revival. Lihat mereka ya, mendengarkan suara saya apa enggak ya. Ternyata mereka sigap juga ya. Dalam hitungan berapa detik tadi langsung mereka jawab gitu ya. Hope and Revival tentu saja dengan tim Hore. harus semangat ya, karena namanya tim Hore. Kita akan tanya-tanya nih tentang tim Hore. Mereka ada tim Hore dari CMC, gereja CMC. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, mereka sibuknya apa aja sih di tim ini, kita akan tanyakan lebih lanjut. Tapi kita akan perkenalan terlebih dahulu. Silakan boleh perkenalan dari sisi samping saya dulu ya, mungkin namanya ya. Gitu ya. Oke, halo semua bintang Tuhan yang sedang menonton ya dan maupun mendengar ya. Nama saya Intan dan kesibukannya juga ditanya nggak nih? Iya. Sibuk apa nih sekarang? Bekerja dan pastinya pelayanan buat konten ya. Kalau di tim Hore buat konten apa nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Untung dia menahan diri ya. Iya. Saya menahannya ya. Selanjutnya silakan. Ya, perkenalkan nama saya Cincin. Saya masih sibuk kuliah hari-hari ini. Dan samping saya sudah sekali ya. Ada anak kuliah juga ya bintang Tuhan. Jadi bukan hanya anak yang sudah bekerja, bukan anak lagi ya. Dan bukan saja yang sudah bekerja, tapi ada yang masih kuliah juga. Selanjutnya. Oke, ya shalom bintang Tuhan, nama saya Andi. Kesibukan saya juga sama, masih kuliah, aku juga masih skripsi dan juga ada kesibukan lainnya, itu bekerja juga. Wah, Seperti sudah itu. kuliah, terus habis itu sambilin bekerja juga ya. Mudah-mudahan cepat lulus ya, biar lega bekerjanya maksimal gitu ya. Oke bintang Tuhan, tadi kita juga mungkin bintang Tuhan yang mendengarkan bisa langsung ikuti saja secara live di Instagram Radio CMC dan juga bisa melihat live di YouTube kami Christ Mercy Center. Jadi bintang Tuhan langsung saja ikuti siaran ini selama 1 jam karena pasti akan memberkati bintang Tuhan semuanya. Nah selanjutnya nih saya akan tanya tim Hore. Nah, tim Hore ini apa sih? Dan sejak kapan sih kalian mulai membentuk tim ini? Siapa yang mau menjawab? Silakan langsung aja ya. Ya, mungkin aku aja ya. Oke. Ya, jadi tim Hore ini seperti judul yang udah ditayangkan ya. Ya, Hope iya. and Revival ya. Jadi tim Hore itu bukan hore-hore ya, tapi Hope and Revival ya. Dan terbentuknya tim ini itu dimulai dari tahun 2020, yaitu sekitar Juni atau Juli 2020. Nah di saat itu kan ya seperti yang kalian semua sudah tahu, seperti yang bintang Tuhan sudah tahu, waktu itu kan sedang ada pandemi yang besar ya, betul ya. Nah jadi kita itu banyak anak-anak dari kami yang pelayan-pelayan itu juga jarang jadi vakum, terus akhirnya juga beberapa pulang ke kampung halaman gitu kan. Jadi kayak apa yang bisa kita lakukan karena offline semakin sedikit dan juga bahkan kita kan menjangkau anak-anak muda ya, kampus-kampus juga kan. Nah di kampus-kampus itu pun banyak yang juga sudah mulai online. Jadi kita kayak kehilangan harapan gitu loh. Masa kita nggak bisa menjangkau jiwa sih dalam keadaan kayak gini? Masa cobaan sebesar ini kita nggak ada jalan keluarnya?
dan akhirnya kita berembuk dan akhirnya muncullah tim Hore ini, yaitu Hope and Revival. Dari katanya aja sudah hope ya, jadi akan ada sesuatu harapan kembali, yaitu kita akan memulai dalam bidang sosial media secara online. Nah, secara online itu ketika pandemi kan orang-orang sering di rumah kan. Nah, ketika sering di rumah maka akan sering melihat-lihat media sosial. Nah, dari situ kita bisa menyampaikan firman Tuhan dan juga kegiatan-kegiatan rohani yang sedang terjadi di gereja kita juga, seperti itu. Oke, jadi walaupun pandemi tetap melayani ya. Betul Intinya kalian sekali. punya kerinduan hati seperti itu ya, tetap menjangkau lewat media sosial yang ada. Ini sudah ada sejak Juli, berarti sudah hampir 2 tahun ya kalian lalui. Nah, pertama kali nama Hore ini siapa yang membuatnya, kok bisa kepikiran ya memilih nama Hore? Dan singkatannya bagus juga ya, Hope and Revival gitu ya. Silakan, nih siapa yang mau cerita? Sebenarnya sih Sebenarnya ya, dari boleh. salah satu tim ya. Dari Dari salah salah satu satu. tim. Orangnya nggak ada ya di sini, Nggak nggak ada. datang ya. Nggak datang ya. Ada yang terdahulu dari kita. Ada yang terdahulu. Dan sekaligus koordinatornya sebenarnya. Mungkin Salah boleh satu disebutkan koordinator. saja namanya biar terkenal ya. Kak Raisa. Oke, Raisa. Mungkin suatu hari boleh lah ya kita undang di sini. Boleh Selamat banget. datang Kak Raisa, semangat ya. Iya, di tag ya, Raisa yang pertama. Oke, lanjut. Jadi, Ya, sampai akhirnya kita juga ada foto bersama ya. Ada foto bersama, kita juga buat kaos supaya kita bisa melayani lebih semangat lagi. nah ini kaosnya mungkin ya, bisa ya tunjukkan Hore, Hope and Hore. Revival. Nah ini bisa pesan nggak ya kaosnya? Mungkin minta ada yang tertarik. Kalian Iya, siapa tahu ya. Tapi syaratnya harus jadi tim ya. Yang pakai baju kan harus tim Hore. Jadi kalau mau pesan bajunya bisa, tapi harus jadi tim Hore juga, bener ya? Katanya saya promosi ya. Oke. Nah jadi pertama ini yang membuat namanya adalah Raisa ya. Nah apa sih maksud dari Hope and Revival yang kalian angkat ini ya? Hope and Revival, apakah kalian punya pemahaman sendiri tentang kata Hope and Revival ini? Silakan. Saya berarti ya. Ya, udah saya jawab ya. Bagi ya bintang tamu. Jadi ini ya terakhir. Kalau ngomongin soal hope kan berarti harapan ya. Kalau ngomongin soal harapan tuh pasti dihubungkan dengan yang namanya janji Tuhan. Kanat ya. Hubungan dengan janji Tuhan di mana Tuhan itu kan pasti mengatakan bahwa Ia akan selalu menyertai gitu ya. Ia akan selalu tetap bersama dengan kita gitu ya. Jadi harapan itulah yang membuat kita tuh semangat gitu ya. Ada sebuah tujuan gitu ya. Bahkan oh ya saya mau bagi satu ayat ya. Kita boleh kan ya buka Sampai kitab ya? 1 jam nggak apa-apa kok. Bintang Tuhan siap mendengarkan. Kita buka di 1 Timotius 4 ayat 10. Saya akan bacakan 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi ketika ada harapan itu, kita jadi tahu kenapa ya selama ini kita berusaha payah buat konten, kenapa kita selama ini mengerjakan hal ini tuh ada sebuah tujuannya gitu ya, di dalam sebuah yang namanya pengharapan. Kalau ngomongin soal revival itu berarti kebangkitan ya. Jadi lebih ke arah membangkitkan suatu hal yang dalam tanda kutip mungkin padam ya kan, masa-masa online gitu ya, masa-masa yang mungkin orang bisa tertidur dalam zona nyaman gitu ya. Oleh sebab itu arti dari gitu ya, arti dari yang namanya hope dan revival itu sendiri, seperti itu. Jadi adanya sebuah harapan untuk keadaan yang lebih baik, dan juga revival tetap harus akan ada ya. Betul. Walaupun keadaan seperti ini pandemi gitu ya, pasti tetap akan terjadi revival pada waktunya Tuhan ya. Kalau kita tetap percaya, kita berdoa gitu tentang kebangkitan rohani, pasti akan terjadi. Jadi bintang Tuhan dimanapun yang berada, mungkin sekarang ada yang kehilangan harapan ya, seperti kalian awal-awal membentuk tim ini, akhirnya disadarkan dan harapan itu muncul kembali dengan membuat sesuatu, berkarya. Karena mereka masih muda ya bintang Tuhan. Bintang Tuhan juga masih muda, masih bisa berkarya nih dengan seperti mereka, media sosial. Nah, di dalam tim kalian sendiri ada berapa orang nih? Ingat gak? Jangan lupa ya, ada berapa orang? Karena awalnya itu ada beberapa yang urusan keluarga, ada juga satu dan lain hal, akhirnya antara grup awal dan grup akhir ini ada beberapa perubahan pergantian member ya. Jadi kalau untuk yang fix yang terakhir itu ada 11 anggota, termasuk 11. koordinatornya. 11 anggota ya. Dan apakah di dalam tim kalian ini ada pembagian tugasnya masing-masing, atau semua harus serba bisa? Semua ada tugasnya masing-masing. Ada tugas masing-masing. Nah, ini semuanya bisa saling bantu. Iya, ya. kita saling Memberikan tolong saran satu sama gitu lain ya. seperti Karena itu. kita satu tim kan intinya. Benar sekali ya, Gitu. jangan sampai ini ya
kerjaanmu itu namanya bukan pelayanan ya, benar Iya, ya? benar-benar. Bukan tim Pelayanan, ya, kalau bukan gitu. tim, benar. Kalau misalkan itu namanya job desk aja ya. Pokoknya aku mengerjakan bagianku gitu. Nah, kalau di tempat kalian ini, di tim kalian ada bagian apa aja sih pembagiannya? Ada yang bagian review film ya, itu timnya Andi kan ya, timnya. Bukan. Oh, bukan Dia ya, ada Kak tim Jenny. lain. Soalnya dia juga Oh. kadang itu Kadang aku juga bantu gitu ya. Biasanya yang mikirin konsepnya itu utama ada lagi ya, Ada, koordinator ada. ya biasanya ya. Yang bagi ide, yang kasih usulan tuh ada gitu. Tapi kita juga tim-tim yang lain juga kasih saran gitu ya, kira-kira ini cocok nggak gitu ya untuk event mungkin di hari contoh Natal kemarin ya, ini cocok nggak kira-kira kayak gitu. Terus juga ada tim Instagram gitu ya, jadi bagian yang bikin konten seperti IGTV ya, terus juga ada Reels Instagram, bikin games ya, kemarin ada yang bikin games kan ya kita ya. Terus juga bagian TikTok itu ada, atau ada lagi satu apa ya? Ada YouTube juga. sama YouTube juga gitu. Mungkin lebih detailnya bisa. Nanti saja ya, Oh, setelah nanti tes aja, selanjutnya gitu ya. lebih detail biar bintang Tuhan tuh penasaran gitu. Jadi ini seru juga ya bintang Tuhan bicara tentang review film. Tentu saya yang bahas film apa ya? Film rohani. Film rohani. Dan Bisa jarang aja. banget Iya. nih Kak ya, jarang banget yang kontennya itu review film di YouTube. Nah, kita mau buat kegerakan itu dan sekarang sudah ada. Sudah review jalan film. berapa kali nih? Mas ingat nggak kira-kira? Apa ya? Sudah Cukup berapa? banyak Cukup ya. banyak sudah. Cukup banyak. Nah, kalian ingat nggak nih reviewnya nih? Tapi yang memimpin review bukan nggak di sini Review ya? tidak ada di Tidak. sini. Nggak ada ya, nggak apa-apa ya. Nanti lain kali kita akan bicarakan review filmnya. Bener ya, Boleh, berarti boleh. mungkin memang berarti untuk review film ini masuk ke YouTube ya ranahnya ya. Ya, Iya. masuk ke YouTube. Memang agak jarang sih untuk orang mereview film, apalagi film rohani. Karena Ya. film rohani nggak sebanyak film yang biasanya Betul. gitu Iya, ya. betul. Oke, tadi juga ada Reels Instagram, lalu tadi ada TikTok juga ya. Iya, itu ada Pembagian-pembagiannya juga, banyak. gitu. Nah, awal mulanya ini kenapa sih kalian mau diajak bergabung dengan tim Hore ini? Ataukah memang kalian sudah suka dengan media sosial, ataukah hal yang lain, atau dirayu dengan baju Hore atau hal yang lain? Ini masing-masing aja ya, pendapat masing-masing. Dari Intan dulu gimana? Langsung dimasukin. Tiba-tiba langsung dimasukin Iya, gitu. jadi yang namanya Kak Raisa ya disebutin lagi gitu ya. Jadi saya kan memang cukup dekat sama dengan Kak Raisa ini gitu ya. Lalu ada momen dimana saya tuh rapat sama dia, terus tiba-tiba HP saya diambil, saya diambil, terus passwordnya apa? Terus saya bukakan, terus tiba-tiba dia buka line, terus intinya dia memasukkan saya di grup itu kayak gitu ya. Biasanya ini dimasukkan tanpa Iya, izin, iya, tapi jadi dia kamu nggak mau minta. pelayanan, tapi ini Iya, nggak langsung gitu terus kayak saya mikir ini tim Hore ini tim apa gitu ya. Nah tapi ternyata Kak Resa sendiri tuh melihat potensi kan saya kan beberapa kali kan sering upload TikTok gitu ya, TikTok rohani gitu ya. Terus ternyata dia bilang, oh ya udah kamu masuk tim Hore aja karena ini salah satu apa ya istilahnya pelayanan yang belum ada di CMC saat itu ya. Jadi ya udah kamu yang bagian koordinator bagian ini aja. Terus saya mikir ya kalau nolak itu juga ini pelayanan kayak gitu ya kan, jadi saya nggak nolak gitu dan ya udahlah jadi masuk. mungkin akun TikToknya apa ya? Bisa Waduh. bintang Tuhan follow nggak? Boleh nggak di follow bintang TikTok Tuhan? CMC kan. Ya, TikToknya pribadi dan CMC gitu ya. Dia kan biar lebih Aduh. lebih apa Kalian ya? promosi ya, CMC jangan lupa di follow ya. Jangan lupa di follow. Iya. Kan akun TikTok. TikToknya banyak yang rohani nih ya, atau rohani Iya, semua. Ya kalau rohani nggak apa-apa ya, bintang Tuhan di follow aja. Siapa tahu bisa jadi berkat buat bintang Tuhan. Silakan akunnya Kalau ditodong. kalau TikTok sendiri, aduh kok malu ya, Intan Catalina. Kalau misalnya TikToknya CMC, Christ Mercy Center _CMC. Oke, Christ Mercy Center. Jangan cepet-cepet dong. Christ nanti Mercy bintang Tuhan Center pada denger. _CMC. Ya, Christ Mercy Center _CMC. Ya, bintang Tuhan bisa langsung di kalau TikTok apa ya? Di follow ya, benar ya? Iya, Ya, ada di follow Ini juga. saya nggak pernah main TikTok soalnya, jadi kurang tahu gitu. Oke, berarti langsung di follow aja bintang Tuhan. Siapa tahu nih bisa dapat apa ya, firman Tuhan, video-video yang menarik dan juga memberkati buat bintang Tuhan. Tapi kita nanti akan lihat video-video mereka nanti ya bintang Tuhan, jadi sabar gitu ya. Nah itu aja ceritanya nih. Iya. Nah kira ketika kamu dimasukkan ke dalam grup gitu, respon kamu ya udahlah oke aja gitu, nggak Iya, komplain iya. sama sekali, Enggak ya. nggak tanya Tapi ini kenapa kaget, ya? tapi Kenapa saya kaget. dimasukkan di sini? Pasti kan kaget ya, karena kan nggak ditanya-tanya apa-apa, tiba-tiba masuk dalam grup kayak gitu. Tapi memang sebelum itu saya sudah dengar gitu loh tentang tim Hore itu apa, cuma kan nggak tahu detailnya apa gitu. Karena mereka juga ngupload di
media sosial gitu kan. Saya kan juga penasaran toh, selama ini siapa sih bikin konten Instagram, YouTube ini siapa sih gitu. Nah, dengar-dengar itu tim Hore. Jadi ya cukup tahu sedikit gitu, tapi nggak tahu detail. Oke. Gitu. Wah, kalau gitu saya akan masukkan kamu tiba-tiba ke tim yang lain ya. Kamu pasti nggak akan menolak ya. Karena dia menerima saja Karena ya. sesuai dengan ini ya, talenta saya ya. Dengan passionnya ya. Berarti kamu juga sendiri punya passion di bidang itu gitu ya. Punya. Oke, sudah sejak berapa lama main TikTok mungkin? Akhir 2019. Oke, berarti sudah Desember. hampir 3 tahun ya. Iya, hampir. Ya, sudah banyak. Tapi berarti kalau masuk followers. di kalau masuk di tim Horenya sendiri itu Mei 2020 kalau nggak salah, atau 2021 ya, saya lupa. Oke, berarti paling terakhir ini yang masuk benar? Betul. Maknai. Ada satu lagi, ada satu lagi. Sama satu orang lagi. Ada satu orang lagi ya, tidak datang di sini ya, nggak ada ya. Ada. Oke, nah selanjutnya kalau cincin ini gimana nih ceritanya, kamu kok bisa bergabung dengan tim Hore ini? Ya sama sih, dihubungin sama Kak Raisa. Oke, kok bisa kamu yang dimasukin gitu? Kurang tahu ya kenapa memilih saya. Saya waktu itu lagi libur juga dan pengen pelayanan ceritanya, dan adanya sosmed karena waktu itu kan masa pandemi ya, jadi beberapa pelayanan juga off karena tidak bisa beribadah di gereja, sempat seperti itu. Jadi memang ya udah pelayanan aja di sosmed gitu, dan belajar banyak sih malahan di sosmed ini, pelayanan ini. Kamu di bagian apa di sini? Di Instagram. Apa yang kamu biasa kerjakan di Instagram ini? Bagian saya di Instagram adalah buat konten-kontennya, seperti upload story, upload ayat firman, upload apa lagi ya, quotes juga, terus cuplikan khotbah juga ada, games tadi udah disebutin sama Kak Intan. Jadi kamu bikin semua itu sendiri gitu? Enggak. Gamesnya? Ada timnya lagi? Ada timnya lagi. Cuman Berapa orang dan koordinatornya timmu? saya? Ada 3. 3 orang bertiga 3 ini ya orang. buat ya. Nah, ketika kamu buat quotes, terus cuplikan-cuplikan, apakah memang sudah terlatih sebelumnya atau baru belajar ini? Baru banget, makanya saya belajar banyak dari pelayanan sosmed ini gitu. Ketika kamu awal belajar gimana rasanya? Takut Pede salah. nggak? Takut salah. Jadi banyak, saya juga nggak pro untuk ngedit juga, jadi masih belajar dan tanya-tanya sama Kak Intan, sama Kak Gebi dan teman-teman di tim juga gitu. Saran yang terbaik untuk video ini seperti apa, lalu postingannya seperti apa, jadwalnya dan semuanya tuh diatur gitu. Jadi supaya tidak bertabrakan. Jadi setiap hari tuh diusahakan ada konten yang diupload seperti itu. Oke, inspirasinya dapat dari mana nih kamu? Inspirasinya dari TikTok, dari YouTube, dari semuanya sih, dari Instagram juga. Iya. Oke. Luar biasa ya. Jadi semua dilihat. Wah, itu pernah nggak kamu? Nanti aja nih ya. Saya malah terlalu berlebihan saya. Oke, Terlalu selanjutnya Andi gimana Andi ceritanya? Waduh, kalau aku cerita juga sih ya sama ya, kita semua kelihatannya korbannya Kak Raisa semua ya. Jadi mungkin bisa tag-nya agak besaran ya untuk Kak Raisa. Oke, saya akan kasih tag yang paling besar ya, Raisa gitu. Jadi ya kita bertiga berterima kasih ya karena ada Kak Raisa memberikan kesempatan kita jadi anggota dari tim Hore, jadi kita bisa belajar banyak. Nah, kalau aku pribadi sih diajak ke tim Hore ya karena memang sama seperti anak-anak dijebak juga ya. Jadi tiba-tiba diajak ya karena mungkin Kak Raisa punya apa ya, cenayang mungkin ya, bisa melihat potensi dari diri Makanya kita waktu itu masing-masing videonya ya. juga cenayang ya. Oh iya, bener. Kayak di film Zodiac ya. Nah, Ingat-ingat aja Bisa saya. nonton ya, Nah, Bintang bisa Tuhan, nonton. nonton di YouTube-nya. Nanti kita kasih Christmas judulnya ya, Center. biar mereka Boleh, bisa. boleh. Oh, ada ya langsung di YouTube-nya kita Bisa ya. cek di Ada. YouTube Christ Multi Center. Hasil karyanya anak-anak bangsa CMC. Bangsa CMC. Ya, silakan Adi gimana? Oke ya, kalau aku pribadi ya itu tadi ya. Jadi mungkin Kak Raisa melihat potensi dari diri kita, termasuk aku juga ya. Dan juga aku waktu itu karena ya kondisi offline aku juga banyak nganggur gitu kan. Akhirnya kayak diajakin, ya udah aku ikut join. Dan juga di sana itu dibilangin kan, kita udah jarang nih buat video, apalagi film kan. Nah, akhirnya kita kayak ayo kita bikin lagi, dan kebetulan aku punya passion di bidang itu, seperti itu. Oke. Itu kamu mulai bergabung sejak tahun berapa? Aku dari awal Juli 2020. Dari awal pembentukan ya? Dari awal pembentukan. Berarti kamu yang paling tahu sama Cincin juga ya, Iya, awal ya? sama saya. Paling tahu histori perjalanan tim Hore berarti ya? Awalnya ini gimana kalian?
awalnya benernya kita nggak dibagi tim seperti ini. Jadi kita itu awal perjalanannya itu kita hanya jadi ada koordinator utama itu ada 3. Nah, nggak usah disebutin ya, nanti aja kita simpan buat nanti. Nah, ada 3. Nah, itu akan menunjuk satu koordinator utama buat 1 bulan itu. Jadi bulan Juli nanti koordinator utamanya siapa? Nah, nanti mereka yang kayak mikir ide kasaran, habis itu ngasih kayak kira-kira mau buat kegerakan apa ya, habis itu kayak dirembukin, terus dibikin tim-timnya apa, baru dibikin job desk-nya. Awal perjalanannya tim Hore itu seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali. Nah, kamu di dalam tim ini apa yang kamu lakukan? Ini kan TikTok, Instagram. Kalau kamu apa ini? Aku TikTok dan juga YouTube. TikTok dan juga YouTube. Jadi aku spesialis di bidang video dan juga film. Seperti itu. Dan awal mula aku masuk tim Hore ini juga kayak apa ya? Aku ya cuma sebagai pemeran, pemberi ide gitu kan. Habis itu semakin kesini dan ada uploadan terakhir kita yang tentang film itu ya aku belajar banyak, belajar ngedit, belajar jadi jadi sutradara juga karena ya ngatur semuanya itu kayak aku barusan belajar di tempat ini seperti itu loh. Oke, gimana kesanmu ketika kamu pas awal gabung? Waduh, kok berat ya? Kan merintis ya kalian, bener ya? Pas awal kalian bergabung gitu, gimana kesanmu? Kesanku pertama ya, wah seru ya, pertama masuk wah seru ya, terus itu kayak semakin ke belakang kok namanya Hore ya, seru gitu ya. Seru ya, habis itu lama-lama jadinya kok berat gitu kan, akhirnya kayak aku awal-awalnya digabung karena aku juga tergabung di IG, juga harus mikirin banyak hal gitu loh, akhirnya nggak kurang fokus, jadinya aku agak ada sebagian jenuh gitu loh. Nah akhirnya aku jenuh, mungkin kayak akhirnya aku mencoba untuk menyuarakan gitu loh. Menyuarakan gimana kalau kita bagi tim-tim aja daripada kalau satu orang ngatur semuanya itu berat gitu loh. Akhirnya ya jadilah tim Hore yang seperti saat ini. Oke, nah itu ternyata berkat idenya Andi ya, akhirnya nggak cuma aku, ada anak-anak yang lain. Salah satunya Andi gitu aja ya, salah satunya idenya Andi, akhirnya ada tim-tim yang di dalam tim Hore ini. Nah, kita akan bicara lebih dalam lagi tentang tim Hore, apa yang mereka lakukan kayak gitu ya. Lebih dalam, lebih rinci. Kita akan satu persatu seperti bawang merah ya gitu. Lapisannya, tapi minta Tuhan bisa lihat dulu jeda berikut ini. Kembali lagi bersama I Love Monday dalam radio CMC Surabaya bersama Natalia dan juga tim Hore, ada Intan, Cincin dan Andi di sini. Tadi kita sudah hahaha ya, tapi kita akan tetap hahaha di sini ya. Kita akan dengarkan cerita mereka bagaimana tim Hore ini sampai saat ini tetap bisa berperan di media sosial dengan postingan-postingan mereka. Nah, tadi kita kan sudah dengar nih cerita kalian ketika kalian mengerjakan media sosial seperti TikTok, Instagram, terus YouTube, tadi apa lagi ya? Itu ya, 3 ya? Review film. Sama review film. Nah, kalau dari apa yang kalian lakukan ini sebenarnya ada juga ya orang-orang lain yang melakukan pelayanan media sosial ini. Pasti banyak di TikTok, di Instagram, YouTube gitu. Nah, kalian nih punya pembedaan apa ya? Apa sih yang membedakan kalian dengan pelayanan yang lain di media sosial? Siapa yang mau menjawab? Ini langsung mungkin lempar-lemparan. Mungkin Kak Intan? Silakan Intan. Kalau aku sendiri ya dari segi aplikasi TikTok sendiri ya. Kalau menurutku yang membedakan kontennya Hore dengan yang lain itu kita tuh menjangkau semuanya, maksudnya temanya. Jadi tema yang humor tuh juga ada. Kalau diperhatiin nanti ya, kalau misalnya disediakan ya video-videonya tuh ada yang humor, tapi juga ada yang versi serius, terus juga pembagian ayat Alkitab ya yang kira-kira memang saat itu tim Hore lagi merema gitu juga diupload. Jadi ya menurutku ya yang membedakan itu isi kontennya kalau untuk TikTok sendiri. Tapi mungkin kalau yang Instagram atau YouTube mungkin mereka yang lebih tahu gitu ya apa yang menjadi membedakan gitu ya. Ya aku mau nambahin sih. Oke. Sebenarnya kita sama sih ya dengan mungkin teman-teman yang lain yang pelayanan di sosmed ya, tujuannya sama seperti itu, untuk menjangkau, untuk memberitakan Injil. Cuman di kami di Hore ini lebih menjangkau juga anak-anak muda dan juga tema-temanya atau topik-topiknya tuh up to date banget gitu Kak. Misalkan waktu viralnya Squid Game, kita juga ada nih TikToknya gitu. Waktu
sekarang juga ya layangan putus gitu. Tapi kita akan buat versi rohaninya. Jadi menarik anak-anak muda itu untuk oh ya apa sih makna rohaninya gitu. Dan dari situ juga kita bisa adakan apa ya konten-konten yang bisa memberkati atau ibadah-ibadah juga nanti kita akan ada promosi juga ya. Promosi juga. Layangan putus ya. Oke, layangan putus ya benar ya. Ini kan lagi viral banget ya layangan putus ya. It's my dream. Wow. Kamu udah jago nih Coba dari kamu lah, mau coba. nggak mau. Gak perlu ya, ini kayaknya intermezzo banget ya. Oke, bener sekali ya. Ini memang lagi ngetren. Jadi anak muda itu suka banget kan update, bener ya? Betul. Update dengan informasi lewat media sosial dan mereka itu cepet banget mengikuti apa ya? Hal-hal yang viral itu mereka cepet banget tahu. Betul. Jadi memang sih kalau misalkan tujuan kalian untuk menjangkau anak-anak muda, pastilah kalian pun harus cepet juga update dengan hal-hal yang viral ya. Iya, dan anak-anak muda tuh suka suatu hal yang visual, maksudnya hal yang bergerak Benar, atau benar. apa itu pasti mereka suka. Bener, walaupun saya udah gak muda lagi, saya pun lebih suka gitu ya. Lebih suka lihat video gitu ya daripada baca, bener Iya, ya? iya. Pokoknya di dalam video itu sudah ada informasinya, lebih senang lagi gitu ya. Betul. Jadi nggak usah baca. Nah itu pelayanan tadi kalau menurut kamu di Instagram yang membedakannya itu ya. Jadi menjangkau anak muda dan juga kalian up to date banget gitu ya. Kalau dari Andi, tadi kan YouTube berarti, Andi bagian YouTube. Kalau di YouTube ya sesuai ini sih kadang-kadang kan apa yang idenya mereka sendiri akhirnya dituangkan ke YouTube gitu kan. Nah kalau di kita kadang-kadang juga sama mencari sesuatu yang hits juga, tapi kadang-kadang kita menyesuaikan kondisi. Jadi misalnya kemarin waktu Hari Pahlawan gitu kan, kita bikin apa ya parodi-parodi tentang, bukan parodi yang berbau negatif ya, tapi parodi yang menceritakan tentang pahlawan-pahlawan. Aku nggak lupa sih kayak gimana ya, pahlawan Tuhan seperti itu. Nah pahlawan Tuhan tapi dibikin ada bukan menghilangkan apa ya makna rohaninya, tapi kita bikin ada sisi komedinya supaya orang-orang itu tertarik untuk menonton seperti itu. Jadi dibawakan dengan, biasanya kan genrenya ada serius ya, kita bawakan dengan genre komedi tapi maknanya tetap masuk seperti itu. Oke, nanti Bintang Tua juga bisa lihat ini ya, tentang apa judulnya, mungkin ada yang ingat? Parodi Heroes bisa dicari juga di YouTube ya? YouTube-nya Christ Family Center seperti Oke, itu. bisa langsung dilihat nih. Nah, menurut kalian nih pelayanan di media sosial nih seberapa mendesaknya sih di masa saat ini? Sangat mendesak. Sangat mendesak. Kenapa? Ya, karena pada waktu pandemi itu kan semua pada pegang HP ya, untuk komunikasi, untuk bisa nonton ibadah juga ya, mengikuti ibadah dan lain sebagainya, semua harus serba menggunakan internet, menggunakan semua sosial media yang ada untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa gitu. Jadi dibutuhkan secara mendesak, sampai saat ini pun malah itu yang apa namanya up to date banget, yang harus up to date supaya bisa menjangkau banyak jiwa. Betul. Dan puji Tuhannya bisa menjangkau sampai ke luar pulau kayak gitu ya, kayak tuh lewat TikTok, lewat Instagram bisa kenalan, bisa ada yang DM juga waktu itu tuh diajak ibadah dan lain sebagainya gitu. Tuh, terlebih lagi kan sekarang kan zaman dimana orang tuh pasti pegang HP, bener nggak ya? Kita hampir berjam-jam Keperluannya ini jadi keperluan Heeh. premier ya. Iya, utama. dan ya ada sedikit negatifnya, misal nih ya, kalau misalnya bangun tidur apa yang dicari gitu ya, bisa aja itu handphone gitu ya, tapi ya sebenarnya jangan ya, harus juga bijak gitu ya. Tapi maksud saya adalah sekarang nih zaman-zaman dimana orang itu sering menggunakan yang namanya smartphone itu gitu ya, dan ini sebenarnya juga peluang gitu ya, peluang bagi setiap orang-orang percaya gitu ya. Ini sebuah ladang istilahnya ya, sebuah peluang di mana kita harus menggunakannya sebaik mungkin gitu. Jadi ya ini dimanfaatkan gitu juga gitu ya, untuk melakukan pengkabaran Injil juga gitu, seperti itu kan. Oke, benar sekali ya. Berarti ini memang pelayanan media sosial ini sangat diperlukan di masa ini ya. Setuju, karena media sosial ini bisa menjangkau sampai ke luar Surabaya ya. Betul. Bahkan ini radio juga ya, sekarang kita siaran nih pun sampai bisa dijangkau seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia pun bisa dilihat gitu ya, asal mereka ngerti bahasa Indonesia ya. Mungkin bagus juga kalau kita kasih ini ya, subtitle ya, in English. Wah, keren banget gitu ya. Amin ya, suatu hari mungkin ya gitu ya terjadi. Kalau Tuhan berkehendak gitu ya. Nah, terus selanjutnya nih, kalau kalian bikin ide-ide konten itu biasanya berasal dari mana, didapatkan ide-idenya?
Kalau ide-ide konten biasanya kan seperti yang udah kita bilang tadi di awal ya, itu kan dibagi menjadi tim-tim. Nah, tiap tim itu kan pasti ada koordinatornya. Nah, nanti koordinator itu akan mengatur jadwal untuk rapat. Nah, mereka kayak nyiptain ide-ide kasar. Nah, nanti akan dibawakan di forum besarnya, forum besar Tim Hore. Nah, di forum besar itu nanti akan ada yang memberi masukan akhirnya kita mencari solusi yang mana yang akhirnya bagus untuk menjadi produk final, dan akhirnya itu yang akan kita proyekkan seperti itu. Oke, kalau kayak review film berarti harus nonton semua film dulu ini ya. Harus nonton sampai habis ya. Review film pastinya. kadang-kadang gini, mungkin di koordinatornya review film itu memberi, ini aku ada rekomendasi film-film ini. Nah, nanti dari kita, oh ini aja bagus, nanti ada pendapat ini aja, akhirnya kita polling gitu kan. Atau kalau enggak, yaudah buat project bulan ini film ini, nanti buat project minggu depan ada film lain. Nah, seperti itu. Jadi, kita saling berembuk untuk mencari solusi. Seru ya kayaknya juga review film, supaya kalau kita nonton film nih kadang kan kayak film ini bagus apa enggak gitu ya, lihat dari apa namanya DP-nya belum tentu kan sesuai gitu. Jadi kalau sudah ada yang review kita bisa oh ya tertarik. Dan juga untuk memfilter sih sebenarnya Kak Nat. Memfilter itu apakah isinya benar-benar rohani apa enggak, bener ya, atau karena misalnya di dalamnya ada unsur-unsur yang lain. bener ya, jangan sampai kita sudah nonton ternyata di filmnya sesat gitu Iya. ya. Karena kadang ada gitu ya, maksudnya poster yang kelihatan rohani gitu ya, tapi dalamnya ada bagian kesesatannya. Gitu kan juga bahaya banget ya untuk apalagi anak-anak muda ya yang dalam tanda kutip ya Masih pengen mencari cari-cari tahu, gitu ya, gitu ya. masih seperti itu, dan bisa dibelokkan seperti itu. Dan juga itu mungkin aku mau nambahkan sedikit ya, karena review film kebanyakan kan film-film luar negeri yang kita ambil. Nah, karena adanya perbedaan budaya karena antara kita dengan budaya asing, nah itu mungkin kadang-kadang kayak oh kok nggak pantas, tapi bagi mereka itu pantas gitu loh. Nah, itu yang kita akan melakukan saringan, melakukan filter seperti Jadi itu. nanti dalam review film tuh kalian juga akan mungkin memberikan pendapat ya Memberikan tentang apakah pendapat. positif dan negatifnya gitu tah. Betul. Mungkin ya. Iya pasti. Ada seperti itu ya. Iya. Karena Jadi saya belum memang pernah lihat filmnya juga ya. diulas gitu, Diulas Kak. benar-benar. Diulas. Jadi sisi positifnya, maknanya, pesan yang disampaikan seperti itu ya. Iya. Dan juga merekomendasikan untuk menonton itu. Kalau itu bagus Yang ya boleh pastinya. menonton tuh juga siapa, anak kecil. Memberikan rate usia mungkin. Seperti film-film sekarang ya ada rate usianya ya. Oke, jadi Bintang Tuhan nih kalau mau nonton film boleh lah ya cari reviewnya dulu di YouTube ya? YouTube juga YouTube dimasukkan Christ ke Mercy YouTube. Center ya. Ada sudah berapa review film yang mereka buat, bisa lihat langsung di sana. Itu kalau ide-ide dari film berarti kan harus banyak lihat film ya. Jadi kalian harus tonton dulu film itu, tahu dulu film itu, baru bisa review ya, benar ya? Oke, itu ada bagiannya sendiri ya. Ada bagiannya Ada. sendiri. Oke, tadi selain ide-ide tadi, idenya dapat dari melihat TikTok juga berarti ya. Kalian lihat TikTok, lihat Kalau media aku sosial. nggak cuma media sosial sih Kak. Oke ya. Silakan, silakan. Kalau dari aku memang sumbernya kita orang percaya ya Alkitab. Gitu ya. Karena memang juga kan jalan awal-awal nih ya di luar Tim Hore kan saya juga bikin TikTok tuh juga suka bikin konten yang berhubungan tentang tokoh Alkitab. Ya, jadi harus pelajari. Terus juga ternyata ini selidik demi selidik juga ada tren-tren di TikTok yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, itu jadi kayak memfilter ini Kak Nat ya. Jadi mungkin kalau Bintang Tuhan yang suka TikTok, yang tahu ada TikTok yang gerakannya tuh sebenarnya simple nih. Kalau saya gerak ini banget saya akan bunyi ya. Intinya ini saya tunjukkan ya, jadi ada 3 jari yang ditunjuk. Ini saya nggak mau ngangkat yang ini. Ya, jadi ada tren yang seperti itu gitu ya di dalam suatu gerakan dance di TikTok, dan itu tren banget. Ya, tapi ternyata kalau misalnya ditelusuri kebenarannya itu berarti menandakan hal yang berhubungan dengan iblis. Ya, itu jadi Seperti mungkin aku pernah lihat mungkin ya patung yang Iya, yang berkepala yang ada kambing. tangannya. Iya, berkepala kambing benar ya. Saya pernah baca. Nah, ternyata itu juga harus difilter dari Alkitab juga. Jadi ya salah satu sumber kalau tanya sumber inspirasi, saya juga menjawabnya itu dari Alkitab. Benar ya. Jadi karena TikTok tuh juga kan banyak tarian-tarian juga harus difilter mungkin ya. Betul ya, tariannya juga. Dan sekarang ya TikTok ini nggak cuma buat untuk anak-anak muda sih, untuk menjual hal-hal yang dalam tanda kutip kayak jimat gitu ya, atau yang soal ya roro itu juga ternyata sekarang sudah ada gitu ya di sosial media, di TikTok gitu ya,
Jadi ya itu salah satunya inspirasi juga dari Alkitab sendiri. Oke, jadi kalian juga punya kerinduan nih membantu anak-anak Tuhan supaya bisa memfilter juga ya. Dan juga memang sumber, tadi tambahan dari Intan, sumber utama dari setiap inspirasi kalian haruslah berdasarkan dari Alkitab. Jadi setiap konten yang kalian buat pun harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di Alkitab ya. Oke, nah itu memang benar sekali ya bintang Tuhan, itu yang harus dijadikan dasar buat mereka membuat sebuah konten. Nah, ada nggak sih sumber lain? Tadi sudah ya berarti ya, sumber lainnya menurut, kalau sumber lain yang membuat kalian terinspirasi dan menurut kalian ini asik ini? Ada sih, kalau dari aku pribadi ya, mungkin aku boleh jawab ya. Kalau dari aku pribadi kadang-kadang aku pernah kayak film yang terakhir kita buat itu, nah itu kayak sedang apa ya, pengalaman pribadi juga ada sih, pengalaman pribadi dari cerita-cerita orang, dan akhirnya kayak dikaitkan dengan dengan juga rema khotbah pada bulan Desember kemarin ya, tentang Natal, dan akhirnya disatukan dan itu menjadi sebuah inspirasi ide juga. Jadi dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain juga, dan juga sharing firman dari pendeta ataupun gembala-gembala Rekom seperti itu. Oke, berarti ini banyak juga inspirasi yang bisa kalian dapatkan ya. Kalau kita mau sebenarnya sumber inspirasi itu banyak gitu ya. Oke, nah apakah kalian pernah merasakan stuck gitu ya, atau bosen ketika kalian harus membuat atau mencari konten yang baru? Dari Intan yang sudah geleng-geleng nih. Belum pernah ya? Kan masih baru. Terus juga nggak tahu ya. Mungkin karena timnya seru. Nggak tahu ya. Kan nggak tahu ya. Karena Mungkin nanti bintang Tuhan ada yang mau gabung bisa ya? boleh banget. Bisa kontak Kak Raisa, kan udah ada tag-nya di bawah, itu mungkin bisa menghubungi. belum pernah merasakan bosen ya, karena mungkin konten saya juga kan TikTok kan berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau lihat suatu hal ini, wah ini kok seru, ini kok lucu gitu, jadi masih belum. Terus juga kalau saya minta tolong, kalau dulu kan awal-awal kan saya mau minta tolong siapa gitu ya, bikin TikTok ya saya sendiri gitu ya. Tapi kalau waktu di tim Hore kan bisa minta tolong bantuan, misal contoh Andi, Cincin gitu ya, sama yang lain, Raisa dan yang lainnya gitu ya. Jadi tidak melayani sendiri gitu, jadi belum merasa bosan sih. Belum merasa bosan. Oke, kalau Cincin gimana? Pernah Tegas sekali. karena dari awal merintis ya pasti ada rasa jenuh, bosen, lalu bingung juga ya mau bikin konten apa gitu yang menarik, yang lagi booming gitu. Dan waktu itu juga lagi banyak kerjaan, tugas-tugas kuliah dan lain-lain, jadi bosen, capek gitu. Tapi karena ada teman-teman hore-hore Teman-teman Hore ya. ya pasti jadi semangat juga, dikuatkan, dan juga kita bisa saling bantukan satu sama lainnya kayak gitu, saling reminder juga ya untuk upload gitu. Kadang kan sering lupa gitu ya, posting di Instagram. Terus Apalagi ya, yang diupload sama Cincin tuh nggak cuma sedikit ya, satu hari tuh bisa 3-4 postingan gitu. Postingan ibadah juga masuk Itu gitu kamu posting di Instagram aja ya berarti ya? Instagram, di story juga, di feed. Berapa gitu. akun yang kamu posting? Akun gereja aja atau gimana kalian pegangnya? Kalau Kalau aku tim pribadi Hore. sih pegangnya banyak juga soalnya ya, jadi agak pusing ya. Ya perlu reminder juga ya, ada percaya saja atau Healing from Nanti Heaven. percaya saja kita akan undang sendiri ya. Iya, lalu juga ada Instagram Christ Mercy Center yang di pusat Surabaya, ada juga yang di Christ Mercy Center NTT itu, dan juga persekutuan doa saya di kampus itu juga. Wah, Banyak banyak ya. Cincinnya pelayannya cukup banyak gitu juga. Yang diposting kadang juga beda-beda ya, belum Pasti tentu beda-beda. sama ya. Iya. Oke, satu hari tuh kamu bisa buat berapa konten? Kalau buatnya pasti jauh-jauh hari, cuman kalau postingnya itu satu hari bisa 2-3 postingan. Di akun yang berbeda. Kalau di story itu yang banyak. Ya di story, Story. banyak. Ada games juga kan, Story ada kadang juga 10 kayaknya ada ya. Story. apa? Oh iya, 10 ada. postingan Kalau tuh di ada. story banyak sih, 10. Oke, nah pertama kali kamu bikin games tuh kan yang di Instagram itu ada games kan biasanya. Itu Iya. pasti bingung ya pertama kali bikin gimana caranya tuh, kamu dapat inspirasinya gimana? Awalnya sih bukan games yang online itu ya, itu kan terakhir yang terupdate gitu. Awalnya itu pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab gitu. Pernah juga bikin kayak apa ya, yang mencari kata itu ya? Ya, Ya, itu Juga benar, pernah mencari dulu kata. itu ya, di story itu ya. Mencari telur waktu Paskah. Nah itu saya nggak ikut ya. Lalu juga kalau di Instagram itu filter
bener ya, filter Filter, ya. benar. Bikin filter kemarin ya, ayat tahunan gitu. Itu pertama kali lo bikin itu. Pertama kali ya, baru sekali ya. Jadi Ini juga cukup hektik ya waktu Iya, itu, karena Kak. karena kan filternya itu kan harus ngangguk ya. Tapi banyak yang komplain banyak yang ngangguk. udah ngangguk tapi nggak Sudah pusing keluar. gitu ya. Itu yang tim horor sampai gopek ya gimana ya. Akhirnya bikin versi yang tab, versi yang cuma Tab. ditekan aja gitu ya. Jadi kalau kita tap langsung ada ayatnya. Iya, itu lebih katanya lebih bisa terbaca bacanya gitu. Oke, nggak apa-apa ya, tetap usaha kalian tuh dihargai ya oleh kita dan juga oleh Tuhan ya pastinya ya, karena kalian sudah berusaha dengan baik. Jadi saya lupa tadi terakhir kita ngomong apa ya? Oh, Tentang games ya tentang ya, bosen, tentang tentang games. bosen ya. Oke, Games ya. juga. Tentang games juga, membuat games. Berarti kamu banyak belajar juga dari orang-orang lain ya cara membuat games itu. Enggak sih. Oke, belajar sendiri berarti, otodidak. Kalau editnya pasti dibantu gitu, cuman kalau pertanyaannya bisa buat sendiri gitu. Terus juga ada this or that ya, tentang pilih ini atau itu. Itu juga agak lucu-lucu juga ya teman-teman. Oke, nanti mungkin Bintang Tuhan bisa ikutan ya meramaikan konten-konten yang Boleh, sudah boleh. dibuat oleh Ikutan jawab. tim Hore ini ya. Senang sekali kalau mereka, pasti kalau karyanya diikuti banyak Bintang Tuhan pasti senang sekali, apalagi bisa memberkati Bintang Tuhan semua nih. Nah selanjutnya ya Andi, pernah gak ngerasa bosan atau stuck nih Andi? Aku udah pernah cerita di awal, aku pernah, karena pada awal pembuatan tim Hore kan ya seperti aku bilang, aku juga akhirnya keberatan karena harus satu orang yang ngatur semuanya, dan itu waktu itu aku ngerasa jenuh gitu kan. Dan akhirnya ya karena akhirnya disetujui dan juga dibantu sama teman-teman lain untuk ngomong, dan akhirnya sampai sekarang ya belum ada rasa jenuh lagi sih. Mungkin ya kalau rasa jenuh yang pernah aku alami ya bukan jenuh sih, tapi kayak bosan karena kita akhir-akhir tahun lalu itu kayak sering bikin parodi soalnya. Jadi kita terlalu banyak genre komedi gitu kan. Nah, aku kayak kok bosan ya genre komedi terus gitu loh, videonya tentang komedi, film pun tentang komedi gitu kan, Kak. Akhirnya bosan, akhirnya yaudah ayo kita bikin sesuatu yang baru, akhirnya bikin film yang serius seperti Natal yang kemarin, seperti itu. Oke, tapi komedinya mereka lucu sih Bintang Tuhan. Jadi kalau mau lihat bisa lihat ya Bintang Tuhannya. Ini Lucu terakhir ya, benar ya? Lucu. Tetap memberkati ya. Iya. Kak? Ya yang saya paling meremeh itu ketika salah satu tokohnya itu sedang berusaha untuk membelah lautan ya. Itu juga lucu, dan dia berusaha mencontoh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang buta ya dengan mengaduk-ngaduk ludah di tanah gitu. Bukan mengaduk sih, pepe gitu ya. Mencampur. Lalu mencampur dengan tanah dan mau mencoba untuk menyembuhkan temannya yang kelilipan gitu ya. Itu lucu ya. Jadi ya itu hero berdasarkan pemikiran dia gitu ya. Tapi kalau kalian mau lebih lengkapnya seperti tadi saya sampaikan langsung lihat di YouTube-nya Christ Mercy Center. Nah, yang terakhir ini bukan terakhir selesai tapi terakhir untuk tag ini. Pernah nggak sih apa yang kalian lakukan ini mengganggu misalkan kuliah kalian atau pekerjaan kalian selama ini? Bagaimana cara kalian ngatur waktunya? Intan dulu mungkin? Aku dulu gitu Ya. Itu dari sana gitu ya. Kalau aku soal ngatur waktu nggak pernah sih. Karena mungkin TikTok kan maksudnya hanya 1 menit ya kebanyakan, jadi kayak bikin sehari satu tuh masih bisa gitu ya. Mungkin terganggunya lebih ke arah pikiran yang gimana ya kalau kontenku ini ada yang salah gitu ya. Mungkin lebih ke arah itu, dan juga ada sih beberapa yang kayak nertawain awal-awalnya kan memang TikTok tuh kan harus aktif ya, harus gerak. Harus pede juga ya? Iya, dan saya tuh kan dari sisi introvert, sisi kayak nggak mau ditunjukin sebenarnya gitu ya. Jadi kayak pas dibilang, wah Intan nih ratu TikTok apa gitu aja kayak bergejolak gitu, pengen teriak gitu ya. Kayak soalnya kan ya saya kan awalnya kan nggak kayak gitu, cuma ada ceritanya nih Kak Nat. Awal sebenarnya saya pertama kali bikin TikTok tuh karena waktu saya lihat TikTok yang isinya kok makin berubah, ada satu hal yang kurang baik gitu ya, dan kayak Tuhan tuh menggerakkan saya gitu. Tuhan menggerakkan saya, ayo kamu buka jalan untuk maksudnya pelayanan di bidang ini gitu ya. Terus saya tuh kayak di dalam doa saya tuh bilang ke Tuhan gitu ya, yakin dah Tuhan gitu ya, soalnya kok CMC belum ada anak-anak yang juga mainan TikTok gitu ya. Dan waktu awal-awal saya ngajak, saya kan coba ngajak beberapa anak, itu nggak ada yang mau nggak ada yang mau, walaupun itu konten TikToknya bukan nari-nari atau apa, tapi nggak ada yang mau gitu ya.
waduh ya apa ini gitu ya, sempat kayak saya juga pernah vakum sebulan gitu karena kayak malu gitu ya, waduh mau ngupload lagi kok kayaknya malu gitu apa segala macem. Beberapa bulan kemudian tiba-tiba banyak yang download TikTok ya, salah satunya ini gitu ya, saya aja nggak mau, tiba-tiba ini anak bikin TikTok, ini anak kok sudah bikin TikTok gitu ya. Ternyata banyak anak-anak yang ternyata bikin TikTok, tapi kebanyakan beberapa itu nggak pakai nama asli tapi lewat di FYP-nya saya gitu. Jadi ketahuan ini ya, ketahuan wah ini cincin ya, ya. gitu. Itu sih, jadi bukan secara waktu ya saya nggak bisa, tetapi lebih karena ngatur pikiran dari omongan-omongan yang ya itu bikin mungkin sedikit down gitu. Oke, kalau Cincin pernah merasa terganggu atau gimana kamu ngatur waktu? Kalau aku sih pernah ya, karena lagi sibuk aktif-aktifnya kuliah, tugas juga banyak. Tapi di situ saya belajar untuk ini sih, atur waktu ya, dan juga ada reminder dari teman-teman, ada koordinator Kak Gaby juga gitu. Itu yang membuat aku bisa posting-posting, tetap update kayak gitu sih. Dan juga pasti dibantu sama teman-teman. Apalagi ya, banyak hal sih yang membuat agak-agak ini ya, apa namanya, aku jadi Apa ya? Mau menangis mungkin? Loh, kok mau menangis? Jadi apa yang membuat aku agak terganggu kayak gitu, pikiran juga mungkin ada masalah juga gitu kan, Masalah pribadi gitu masalah maksudnya? pribadi maksudnya kayak gitu. Terus sejauh ini so far semuanya baik sih. Semua baik dan bisa bertahan sampai hari ini ya. Ya. Makanya bisa diundang ya. Kalau Andi gimana ini? Pernah ganggu kuliahmu kan nih? Pernah terganggu sih kalau pribadi ya nggak pernah sih, cuman terganggunya itu mungkin karena tabrakan dengan jadwal pelayanan lain, habis itu kesibukan dengan pribadi. Intinya 1 bulan itu hektik banget gitu loh. Nah itu yang aku ngerasa terganggu, dan apalagi kan aku kan bidangnya video dan film ya, pastinya aku nggak bekerja sendiri dong, aku harus ngumpulin aktornya, harus koordinasi waktu lagi, harus ngumpulin mereka di satu tempat. Nah itu yang aku kesusahan kadang-kadang. Tapi untuk aku pribadi, kalau misalnya untuk secara mengatur waktu untuk pelayanan ini, aku sama sekali nggak merasa terganggu. Oke, luar biasa sekali ya, mereka bisa mengatur waktu dengan baik dan sampai sekarang bisa bertahan, puji Tuhan ya. Oke, kita akan lanjutkan pembicaraan dengan tim Hore setelah jeda berikut ini. Masih dalam program acara I Love Monday bersama Natalia dan juga tim Hore, Itan, Cincin dan Andi di sini masih di Radio CMC Surabaya. Nah, tadi kita sudah dengarkan bagaimana mereka ini tetap bertahan ya mengikuti atau melayani di tim Hore ini lewat media sosial, Instagram, TikTok dan juga ada YouTube. Jadi bintang Tuhan bisa mengikuti dan mungkin juga bisa sama-sama melihat ya postingan dari mereka supaya bintang Tuhan juga tahu nih apa yang mereka lakukan kayak gitu, dan berikan komentar yang positif ya bintang Tuhan ya. Nah, bicara tentang komentar positif, pernah gak sih kalian dihujat nih sama netizen? Pernah gak, atau mungkin kena spam atau dihack orang gitu ketika postingan-postingan kalian ini ditampilkan? Ya, kalau dihack atau di spam nggak pernah. Belum pernah. Ya, belum pernah. Jangan pernah lah ya. Tapi kalau dihujat pernah. Di Instagram ya lebih tepatnya, karena waktu itu posting tentang Biblepedia yang mengulas tentang Alkitab, dan waktu itu ada orang yang memiliki perspektif yang berbeda dengan kami. Bingung juga ya menjelaskannya karena beliaunya punya pendapatnya sendiri dan agak kasar ya mengungkapkan perbedaan pendapatnya seperti itu. Dan tapi ada beberapa orang yang tahu nih maksud dari kami seperti apa, menjelaskan di Biblepedia tersebut dan tanggapannya positif gitu. Jadi ternyata ada beberapa orang yang belum tahu tentang kebenaran itu, tentang kebenaran firman yang lebih detail ya tentang salah satu tokoh Alkitab gitu. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang netizen gitu ya yang tahu nih kebenarannya benar kok kayak gitu, dan dijelaskan dengan perspektif beliau juga begitu sih. Jadi memang ada pro dan kontra waktu itu di komenan di Instagram kami gitu.
Oke, terus lagi setelah dapat komentar seperti itu apa yang kalian lakukan? Apa langsung udahlah kita take down aja deh gitu, nggak usah ditampilin, atau ya udahlah tetap tampil nggak apa-apa? Ya sih, nggak di take down, cuman buat pembelajaran buat kami juga untuk membahasakannya lebih baik lagi atau seperti apa gitu. Oke, memang kadang-kadang itu kalau dunia media sosial tuh memang agak ringkih ya, karena dilihat betul, semua betul. orang. Jadi kalau kita salah ngomong sedikit aja ya bisa jadi masalah kayak gitu ya. Dan Nggak juga apa-apa. kan perspektif orang beda-beda gitu ya Benar. Kak ya. Ketika kita baca Alkitab, mungkin saya dapatkan ini, Anda dapatkan itu gitu ya, berbeda. Jadi ya asalkan itu tujuan utamanya buat Tuhan dan sesuai kebenaran firman Tuhan, menurut saya nggak apa-apa sih ya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya, walaupun Iya, pernah pasti. pernah mendapatkan hujatan gitu ya. Tapi badai akan berlalu gitu ya. Pernah nggak di kalian juga di tim mungkin ya berselisih pendapat atau nggak enakan, berantem gitu ya? Sering. Wah sering ya. Berantemnya gara-gara apa ini biasanya ya? Berantemnya biasanya karena ini ya, mungkin tadi aku bilang koordinator itu mengungkapkan ide gitu kan. Nah, nanti kita ada yang kasih ide seperti ini gitu kan, ada yang ngisi ide habis itu ditambahin dengan bumbu-bumbu komedi gitu kan. Nanti, jangan kayak gitu, jangan kayak gini, terus nanti ditimbungin lagi, terus ada yang bantuin, ada yang pro dan kontra, akhirnya rame gitu kan, jadi tim hore, akhirnya tim rame gitu Ya, loh. tapi nggak ada masalah yang sampai berantem Ya, gontok-gontokan ada ya. gitu Jadi ya. benar-benar dibahas gitu kan, sampai benar-benar oh ya udah kalau gitu solusinya apa, dan di akhir itu kita benar-benar nyari solusi, dan seperti yang aku tadi bilang lagi untuk jadikan produk akhirnya kita yang akan jadikan project. Oke, ya syukurlah ya. Tapi jangan sampai ya kalian sampai pukul-pukulan gitu, nggak mungkin ya. sampai ya. Karena kalau enggak mungkin mereka ini ya keluar sudah ya dari tim. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat nih ya bintang Tuhan video-video khas, beberapa video sih ya. Saya ambil hanya 4 video, 4 atau 5 ya, sekitar 4 sampai 5. Lumayan, kan? Untuk kita lihat hasil karya mereka ya. Mudah-mudahan bintang Tuhan juga terberkati. Mungkin video yang pertama kita sudah lihat aja di belakang sini ya. Yang pertama bisa ditampilkan. Ini video mereka yang pertama ya. Welcome. Dan ada ayat Alkitabnya di Mazmur ya. 122 ayat 1, benar ya? Ini Raisa tadi yang terakhir ya. Iya. Iya. Biar bintang Tuhan tahu orangnya. Stop dulu, jangan dulu. Ya. Di komentari dulu ini siapa yang buat? Saya. Kalau TikTok kamu semua, jangan-jangan ini semua saya TikTok ya. Inspirasinya? Jelasin. Ya. Sebenarnya inspirasinya, kalau bilang inspirasi dari Instagram juga sih, dari Instagramnya salah satu gereja gitu ya. Tapi waktu itu saya tergeraknya juga karena CMC ini sedang berdoa agar ada ini loh CMC di berbagai pulau Di gitu ya. kota-kota ya, CMC Betul, kota-kota. ya di kota-kota gitu. Nah, saya kayak ada kerinduan gitu ya, wah gimana caranya bisa membuat orang-orang yang melihat ini juga melihat bahwa ini bukan sekedar gereja tapi ini juga rumah gitu kan. Tadi kan di ayatnya kan saya senang gitu kalau misalnya melihat kamu ada di rumah Tuhan kayak gitu. Jadi makanya tadi saya tampilkan gitu ya beberapa foto-fotonya. Ada fotonya kan Natalia juga loh tadi Oke, tuh ya. jangan dikasih tahu yang mana ya. Sama Kak Raisa juga gitu Ya. terakhir ya, itu kakak kami Kak Raisa ya. Jadi saya tampilkan beberapa foto-fotonya, terus juga ayat itu yang memang juga saat itu merema di dalam diri saya. Ya udah saya buat konten itu, sederhana sih, cuma gabung-gabungin terus kasih ayat gitu. Oke, sederhana sekali ya bintang Tuhan, tapi ya cukup bagus gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, ya, ketika si jahat menyerangmu, anak Tuhan. Nih, gua balikin tadi sama Yesus. Ya, oke. Ini ya Andi ya. Gimana nih ceritanya ini Andi boleh cerita ya? Andi ini. Jadi sebenarnya ini bukan ide saya ya. Jadi ini ada seseorang dari salah satu tim hore ya. Kalau boleh disebutkan namanya? Boleh. Ya, jadi kakak koordinator kami tercinta kakak Gaby yang memberikan ide ini karena dia melihat ada salah satu postingan TikTok lain yang juga rohani seperti itu, menampilkan seperti ini tapi dalam bahasa Inggris. Nah, akhirnya kita kayak, ayo coba bikin remake seperti ini dengan gaya kita sendiri gimana, dan akhirnya jadilah video itu, yaitu tentang menangkis dari serangan si jahat. Jadi kita nggak boleh takut ya kalau apa ya, misalnya kayak
kita di zona nyaman. Kayak iblis itu sering kan kayak mengintimidasi dan juga kasih angin sepoi-sepoi supaya kita terlena kan dengan hasutannya dia. Jadi kita harus dengan tegas berani menentang itu, seperti itu. Dia itu kakak koordinator yang sering kasih inspirasi loh, Kak Gaby itu ya. Gaby ya. Saking Hashtag seringnya, ya, saking seringnya tuh tugasnya jadi numpuk tugasnya kita. Dan akhirnya dia sendiri yang akhirnya menjadi kontroversi. Nah, itu yang tadi saya sebutkan itu, yang sering ribut itu ya. Salah satu yang buat selisih paham karena jadwalnya ya, karena banyak konten yang tadi disebutkan, yang banyak konten akhirnya nggak semua terselesaikan gitu kan, akhirnya juga jadwalnya berantakan postingannya kayak gitu. Selisih pahamnya di situ. Tapi juga. enak dong kalau misalkan ada iya, yang bener-bener ngasihin ide banyak itu gitu lebih ya. baik daripada tidak ada ide. Walaupun terjadi nanti kita tag ya orangnya ya. Oke. Dibuat berapa lama nih? Katanya lama nih bikin video ini. Itu retake berapa kali tuh? 3 kali kalau nggak salah. 2 jaman ya. 2 jam. 1 menit loh. Tapi retake 3 kali. Jadi buatnya 2 jam, nontonnya 1 menit, habis itu selesai. Tapi maknanya pasti dapat ya buat bintang Tuhan semuanya. Yang selanjutnya. Oke, ini angkat ke surga ya. Jadi belum mau. Oh ya, silakan diceritakan siapa yang dia mau cerita. Cincin ya. Oke. Jadi itu memang ada inspirasi juga ya dari TikTok orang lain, dan jadi versi kita juga gitu kan, dibuat komedi juga, dan aktornya adalah Kak Frankie gitu. Ya, Kak Frankie ini salah satu penyiar juga ya bintang Tuhan di radio CMC ini ya. Oke. Nah itu kenapa ceritanya? Mungkin bisa diceritakan? Ya oke. Jadi itu ceritanya dia tuh belum siap untuk dipanggil Tuhan kayak gitu, karena belum married kayak gitu. Saya beneran belum married ya. Ada yang merasa juga mengalami pengalaman seperti itu di sini? Belum siap dipanggil Tuhan, sudah siap belum dipanggil Tuhan? Ini kan belum married semua ya. Dan di situ juga puji Tuhan banyak komenan loh dari netizen gitu ya. Di Instagram juga banyak. Ingat nggak komen apa yang mereka sampaikan? Mereka cuma kirim ketawa gitu. Terus ada tag juga, mention ke temannya yang lain gitu. Oh, Atau jangan-jangan mention ke pasangannya ya. Supaya cepet nikah gitu ya. Salah satu yang video yang lumayan banyak view-nya gitu ya. Iya, banyak komenan juga ya di Instagramnya. Oke, memangnya kalau soal pasangan itu, cinta-cinta itu memang paling hot gitu buat anak muda ya. Iya, Oke, selanjutnya. Aduh, susah banget sih nemu parkiran di tempat ini. Tuhan, aku mohon Tuhan, biar aku nemu parkir. Aku janji Tuhan, aku akan pergi ibadah setiap hari Minggu. Aku akan rajin baca Alkitab. Aku pasti Tuhan akan rajin melayani Engkau Tuhan. Aku janji Tuhan, aku janji. Tuhan gak jadi Tuhan, aku udah nemu satu. Oke, mungkin ini siapa menjelaskan? Ya, oke. Jadi itu videonya dia lagi cari parkiran ya. Jadi pemeran utamanya lagi Kak Frankie lagi ya, lagi cari parkiran gitu ya. Nah, selama nyari parkiran tuh dia doa ke Tuhan, kalau misalnya aku temu parkiran, aku bakal rajin datang ke gereja saat teduh gitu ya. Itu tapi juga menggambarkan gitu ya, kan ada berapa ya anak Tuhan gitu ya datang ke Tuhan cuma ketika ada maunya aja gitu ya. Nah terus tapi dia ketika sudah dapat tuh ya gitu nggak jadi Tuhan gitu ya, aku sudah nemu parkiran kayak gitu ya. Jadi ya itu sekian ceritanya ya, tentang sekilas ceritanya seperti itu. Oke, selanjutnya video ini yang terakhir kayaknya ada atau sudah habis? Ada lagi. Ada lagi, silakan. Mau jadi doa bareng, pelayanan bareng, satu bareng, ke gereja bareng. It's my dream, not hers. My dream, bro. Oke, ini ya sekalian juga kalian berarti ada acara juga nih lewat yang video yang kalian buat nih. Coba ceritakan. Betul, jadi itu acara yang namanya Christian Youth Web Conference. Nah, jadi itu ibadah untuk anak-anak muda. Wah, ini pas banget kan ya. Kita kan juga menginginkan anak-anak muda yang mau lihat ya. Anak tua pun nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa kalau mau ikut ya. Tapi kan bisa siapa tahu yang dewasa juga bisa suruh anaknya mungkin yang masih muda ikut ya. Oh, betul banget ya. Jadi itu akan diadakan pada hari Sabtu depan ya, tanggal 22 dengan tema layanan putus ya, yang akan dilayani oleh Kak Frankie ya.
aja. Gak ada yang ketawa ya. Jadi tadi kan juga kalau dilihat kan ini terinspirasi, bukan terinspirasi bener ya, dari sebuah film ya, Layangan Putus. Tapi Yang lagi ngetren ya betul hari-hari ini. betul. Jadi daripada galau-galau kayak yang tadi kan itu Kak Tiffany itu salah satu koordinator ya juga di tim Hore gitu ya. Daripada galau seperti itu lebih baik ikutan Christian Youth Web Conference ya. Dan itu juga bisa diikuti secara online maupun onsite ya. Jadi kalau misalnya Bintang Tuhan pengen lihat, nanti bisa lihat di postingan Instagram Radio CMC ya, itu biasanya akan diposting di mepet-mepet H-3, H-2 tuh akan diposting gitu. Oke, nah Bintang Tuhan bisa ikuti acara ini ya. Kelihatannya seru ya Bintang Tuhan. Karena tadi tuh sudah bilang it's my dream gitu ya. Iya, betul. Oke, tadi video terakhir dari hasil kerja keras mereka. Ya nggak keras banget sih ya. Kerja keras nggak sih? Ya, ada yang keras. Kelihatannya keras gitu ya. Tapi Kerasnya kelihatannya dibalik nggak layar. keras. Soalnya cuma Iya, 1 menit. Tapi iya. padahal dibalik itu semua banyak usaha yang mereka Berjam-jam. lakukan. Banyak persiapan juga. Banyak persiapan, mungkin banyak Cari otak peran. yang dikuras gitu ya. Apalagi ada aktornya juga yang malu-malu gitu. Oke, koordinator Jangan ini tuh yang- lempar-lemparan Mungkin aktor. koordinator yang satu yang namanya Gaby ini kurang tampil ya. Sekali-sekali harus ditampilkan gitu ya. Mungkin bisa diundang untuk sesi 2-nya. Oke, sesi 2 ya tim Hore. Boleh lah ya. Jadi ini koordinatornya ada berapa orang ya? Siapa aja mungkin bisa disebutkan? Ada 3, jadi koordinatornya ada 3, Kak Raisa, Kak Gaby, dan juga Kak Tiffany tadi. Oke, 3 orang koordinator ini ya. Ini Charles Angel kayaknya. 3 wanita ya. Boleh lah, nanti suatu hari akan diundang di Radio CMC Surabaya ya. Nah, selanjutnya kita ada games ringan buat mereka ya Bintang Tuhan. Kita akan tanya-tanya mereka apakah mereka masih ingat nih. Tema gamesnya adalah Are You Remember? Jadi apakah mereka masih ingat dengan pertanyaan yang saya berikan kepada mereka? Jawabnya jadi langsung ya. Jawabnya iya apa enggak gitu. Terus habis itu langsung ceritakan. Saya langsung akan siapa cincin? Siapa gitu ya. Oke. Oke. Yang pertama, ingat gak nih project kalian yang pertama cincin? Ingat. Apa? Apa ya? Andi, Agak-agak lupa sih, tapi agak ada ingetan lah Mas ya. apa? Aku waktu itu bikin film temanya tentang zodiak kalau tidak salah. Tentang zodiak. Temanya tentang zodiak, jadi ada seseorang anak Tuhan yang masih percaya tentang zodiak, dan pada akhirnya yaitu ya itu semua dipatahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, kalau film pasti di YouTube ya. Ya pasti di YouTube bisa ditonton. Bisa lihat juga. di YouTube. Ingat Apa? tips ketika ibadah online. Apa tipsnya nih? Waduh, yang saya ingat tuh mempersiapkan hati ya, mempersiapkan juga Alkitabnya. Ingat kan ya, Ya, aja iya. ya. Ini Aku ingat. tokohnya ya. Iya, saya sama dia gitu, dia satu gitu. Terus- Kalau apa tadi sudah? Sudah. Kalau cincin tadi Ayat apa? Alkitab, ada quotes juga. Oke, Ini baru inget ya. tadi mikir dulu. Walaupun sudah saya ingat, tapi apa ya? Oke, ayat Alkitab dan kos-kos yang kamu buat di Instagram Di berarti ya. Instagram. Nah, yang selanjutnya ya, cuma 2 nih, Are You Remember ya. Project yang paling berkesan apa? Ngedance. Hebat ya langsung ngedance gitu. Berapa detik tadi ya? Sekitar 2 detik lah ya. 1, 2 ngedance gitu. Ngedance apa nih? Mungkin mau dicontohkan di sini. Enggak. Di TikTok ya. Di TikTok sama Reels Instagram ya. Jadi itu dance-nya itu 2 hari ya. Dan itu berjam-jam ya. Berapa jam kita latihannya itu? Jadi kita latihan 1 hari sebelumnya, besoknya langsung take, dan take-nya itu retake-nya sampai berkali-kali, benar-benar Dan dari itu Padahal sudah latihan ya. benar-benar dari matahari terik sampai Iya. kita benar nggak ngerasakan panas matahari lagi. bener-bener jadi sampai kita tuh pindah-pindah ini loh tempat, karena itu loh matahari. Iya, bener. Jadi kalian mau cari matahari gitu ya, mengikuti Iya, cari yang kira-kira ini kelihatan nih cahayanya gitu beneran. Jadi itu yang bikin berkesan banget. Wah, berkesan banget ya. Capek. Ngedance. Pertama kali ngedance juga mungkin. Enggak juga, dulu pernah pelayanan choir sih. Oh. Cuma ini lebih banyak Menantang gerak, lagi ya. banyak gerak, betul banyak gerak. Banyak juga. gerak. Walaupun kelihatannya cuma 1 menit geraknya gitu ya. Atau kurang dari 1 menit itu. Tapi kalian sudah gerak dari hari sebelumnya. Iya benar. Oke. Andi, Kalau yang paling berkesan ya. dia jawabnya pintar ya. Jadi yang paling berkesan jadi jeda waktu ya. Yang paling berkesan sih sebenarnya film yang terakhir ya, yang kemarin tentang Natal ya itu ya. Nah, film tentang kasih dari surga itu ya. Nah, itu benar-benar berkesan karena itu benar-benar project pertamaku, dan itu benar-benar aku yang ngatur sendiri tentang filmnya, aku yang menulis sendiri naskahnya, dan juga Wah, sutradara produser. pertama kali ya itu ya, dan juga benar-benar ngerasain bagaimana rasanya
ngatur semua aktornya sendirian dan juga Hari-hari juga. iya berhari-hari juga dan juga Itu kita 4 hari. nah ya terus habis itu juga ngeditnya itu aku juga belajar di sana bagaimana belajar ngeblur karena kita ada beberapa merek-merek ya itu kita harus blur juga. Aku nggak paham karena editor utama kita sedang sibuk ya jadi aku harus belajar sama dia cuman diajarin dan akhirnya tak eksekusi sendiri seperti itu. Oke, itu paling berkesan Paling buat kamu berkesan. karena kamu pertama kali melakukan itu banyak ya. Iya, banyak Bahkan sekali. kamu juga main di film itu benar ya? Aku juga main di film itu dan juga kebetulan itu kan waktu Natal ya jadi juga ada pelayanan-pelayanan di Natal dan juga pelayanan-pelayanan lain lah seperti itu. Jadi bulan-bulan hektik juga Bulan-bulan ya. hektik juga. Oke, kalau Cincin, Ya, kalau aku sih udah mikir dulu nih banyak. membuat games itu agak-agak gimana gitu ya, berkesan karena pasti cari gambar-gambarnya gitu. Terus gamesnya yang seru seperti apa? Waktu itu banyak games juga sih, salah satunya mencari telur gitu. Terus cari kata-kata di banyak huruf gitu ya. Jadi cari kata-kata yang sesuai perintah kayak gitu-gitu. Banyak sih gamesnya. Itu Paling yang berkesan seru. itu ya, bikin games ya. Nah, games yang selanjutnya saya juga suka ya bikin games ya. Makanya nih ada games karena kalian anak muda dikasih games gitu ya. Selanjutnya nih ya, kalian akan memilih dari 2 kata yang saya katakan lalu secara bersama-sama harus menjawab. Jadi saya yang 1 2 3 jawab bersamaan. Harusnya kalau kalian ini hore harusnya kompak dan keras suaranya ya. Tapi nggak usah terlalu dekat mengingat kita pendengar ini ya. Kasihan pecah gendang telinganya. Semangat. Selalu bersemangat ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, TikTok atau Instagram? 1 2 3. TikTok. TikTok semua ya? Wah, sehati. Kenapa TikTok? Jawab secara singkat aja. Ya karena itu pelayanannya. Iya bener ya. Gitu. Oke, kalau Cincin? Karena seru dan visual ya. Padahal dia Videonya ngurusin Instagram ya. kalian hati ya. Benar kan? Kalau Kalau aku lebih suka bikin video karena Instagram orientasiku adalah ya kebanyakan feed itu gambar gitu loh kan. Kalau di TikTok itu pasti semuanya video. Video, gitu. benar Aku ya. lebih suka di TikTok jadi. anak muda banget ya, soalnya ngeliat video ya. Oke, selanjutnya. Rapat online atau ketemu? 1 2 3. Ketemu. Rapat online. Ternyata dia suka online. Kenapa ini? Karena bukan banyak sih, beberapa membernya dari tim Hore itu belum ada yang di Surabaya. Jadi kalau misalnya online tuh kita bisa kumpul semua sih. Kalau menurutku itu. Kalau Cincin? Ketemu karena mengurangi miskom. Bener. Kalau Andi? Kalau aku ya ketemu karena ya nggak ada pilihan hybrid sih. Oke, emang sekolah gitu ya. Nggak, Rapat jadi kan kan hybrid gitu. kalau ketemu kan enak bisa ngobrol bareng lebih kadang-kadang kan kalau saya di rumah apalagi hujan gitu kan dan juga koneksi nggak seberapa bagus gitu kan ada yang putus-putus Putus-putus apalagi lagi ngomong nangap gitu ya. Nah, Lalu bagus habis itu tuh ada kalau di juga shift gitu ya. kadang-kadang rapat sambil nyambi apa gitu kan jadinya konsennya Nggak kebagi tapi konsen. kalau ketemu kan langsung bener-bener fokus di tempat itu. Oke, Gitu. memang pandangannya dari sudut pandang beda-beda, tapi sama-sama bagus lah ya. Yang selanjutnya, bikin video singkat atau postingan quotes. 1 2 3. Video Video singkat. singkat. Oke, kenapa? Jadi aku terus ya. Gini tuh, 2 3 tuh. Oh, iya, iya, iya. Ya karena suka hal yang visual gitu terus juga lebih mudah menurutku. Oke, kalau Cincin? Sama sih suka yang audio visual ya. Jadi biar menarik gitu. Orang tuh biar nggak bosen gitu. Iya kan. benar. Memang generasi sekarang adalah generasi yang jarang membaca. Iya betul. Enggak. Tapi saya bukan maksudnya Mendiskriminasi, mendiskriminasi atau menuniversal. Karena saya pun kayak udah malas gitu baca. Karena kalau video tuh langsung, nggak perlu waktu lagi. Oh langsung, gambar ya menarik ya gitu. Tapi ya mungkin ada juga yang masih suka baca, itu pasti masih ada ya. Jadi bintang Tuhan jangan salah paham dengan saya. Gitu. Selanjutnya kalau Andi? Kalau aku ya sama, aku juga suka video karena kalau quotes ya cuman orang cuman baca quotes dan itu bisa kan pemahamannya beda-beda. Tapi kalau misalnya video kan kita juga bisa ngomong tentang quotes itu, kita bisa memperagakan quotes itu. Maksudnya banyak cabangnya gitu loh. Orang-orang sukanya di mana. Kayaknya pesannya bisa lebih Nah, lebih nyampe tersampaikan, gitu lebih ya. keren. Jadi ada ekspresinya Nah, juga ada ekspresinya, gitu ya. gitu. Jadi ada lingkungannya juga mungkin orang jadi ada bayangannya ya. Oke, itu yang sudah yang terakhir ya. Jadi kan udah lega gitu. Nah, untuk penutup gini ya. Apa sih harapan dari tim Hore untuk kedepannya? Dari kalian lah, dari kalian untuk tim Hore kedepannya tuh harapannya apa? Dari Andi. Biar dulu ya. Biar bisa mikir dulu ya. Dari aku ya semoga kedepannya kita tetap selalu solid, selalu kompak ya dan juga melakukan segalanya sesuatu itu hanya untuk kemuliaan Tuhan dan juga
apa ya, kedepannya ini mungkin ada yang sudah beberapa yang udah mulai onsite ya. Nah itu tapi bukan berarti mengurangi apa ya, ladang kita di bidang sosial media, karena aku yakin walaupun kita ada onsite pun orang-orang juga masih menggunakan sosial media gitu kan. Dan untuk menjangkau sesuatu yang lebih luas, aku yakin dengan apa ya, dengan sejarah yang dengan perjalanan yang sudah kita tempuh, dan ketika onsite terus kita berhenti begitu saja ya, perjuangan kita akan sia-sia seperti itu. Dan kedepannya aku harap ya seperti itu. Ya, ininya tetap solid dan juga berkarya bagi Tuhan lah. Amin. Gitu. Cincin. Kalau dari aku sendiri harapannya konten-kontennya itu bisa memberkati banyak orang. Kalau bisa lebih banyak menjangkau jiwa-jiwa gitu kan, supaya mereka boleh ikut sama-sama dengan kami ibadah, atau komunitas kami juga ada gitu ya, yang tadi promosi layangan putus gitu. Jangan lupa ikut Supaya ya, banyak bintang yang Tuhan. diberkati pastinya gitu. Ada kebangunan rohani ya, seperti Amin. hore ya, revival, ada kebangunan Ada rohani. revival terjadi lewat apa yang kalian lakukan. Amin. Intan. Semoga tim Hore tetap memegang kebenaran ya, pastinya benar firman Tuhan sampai akhir. Lalu juga nggak cuma sekedar bisa menjangkau jiwa-jiwa yang di luar sana, tapi harapanku sendiri sih adalah ada orang-orang yang punya hati untuk mengerjakan ladangnya lebih banyak lagi. Jadi nggak cuma kita bersebelas aja sampai tahun depan gitu ya, tapi ada bertambahnya anggota-anggota yang punya kerinduan yang sama mengerjakan visi Tuhan di sosial media. Amin. Tentu saja kalau semakin bertambah orang, semakin banyak ide, tapi semakin banyak juga ini ya, apa namanya, selisih pahamnya gitu. Tapi lebih baik lagi daripada sedikit orang kayak gitu ya. Lebih baik banyak orang karena lebih banyak lagi yang bisa dikerjakan. Oke, nah itu bintang Tuhan yang terakhir yang saya tanyakan kepada mereka. Nah, saya persilakan salah satu aja boleh menutup di dalam doa. Masa bertiga ya? Ya, karena saking sehatinya bertiga tutup doa. Salah satu, silakan ya. Oke, silakan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami bisa sama-sama Tuhan bicarakan tentang visimu. Kami bisa memberitahu Tuhan bahwa sosial media adalah sebuah ladang bermisi, sebuah tempat di mana bisa orang-orang bisa menjangkau Tuhan secara luas ya Bapa. Dan kami berdoa juga untuk setiap bintang Tuhan yang mendengarkan dan menonton ini juga semakin mengetahui Tuhan kebenaran firman-Mu, semakin juga memiliki kerinduan untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang lain Tuhan lewat sosial media. Diberkati juga Tuhan Radio CMC Surabaya yang telah menyiarkan acara ini, biarlah juga bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, yang di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk tim Hore ya, untuk Intan, Cincin, dan Andi nih ya, sudah menyediakan waktunya mewakili tim Hore datang ke Radio CMC Surabaya. Bintang Tuhan semuanya juga terima kasih sudah hadir bersama ataupun sudah mendengarkan siaran ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan diberkati ya bintang Tuhan, dan juga mungkin kalau kami ada salah-salah kata kami minta maaf. Jadi bintang Tuhan, hari ini saya belajar bahwa dari sebuah harapan kalau kita mau mengerjakannya, revival pasti akan terjadi. Amin. Jadi semangat ya bintang Tuhan semuanya yang ada di rumah, pasti masih ada harapan, masih ada jalan Tuhan buat setiap kita. Akhir kata saya Natalia undur diri dulu dari ruang dengar bintang Tuhan semuanya. Mungkin kita sama-sama katakan, jadilah bintang Tuhan yang selalu bersinar di mana